إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Hari ini hari Senin, sudah memasuki tanggal 1 bulan Zulhijjah, sehingga nanti Idul Adha insyaallah hari Rabu pada tanggal 27 ya. 27 insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya sama, tidak ada yang mendahului atau tidak ada yang tertinggal untuk merayakan Idul Adha bersama-sama. Dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini merupakan mawasim azimah, merupakan musim-musim ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai amalan yang sekecil apapun itu lebih Allah cintai daripada jihad. Baca Quran satu huruf lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada jihad di jalan Allah, daripada berperang di jalan Allah. Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh jika dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat tanya, amal apa yang dimaksud lebih Allah cintai? Apakah juga bisa mengalahkan jihad? Para sahabat bertanya, maka kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Demikian pula bisa mengalahkan jihad di jalan Allah. Jadi 1 rupiah pun misalnya yang disedekahkan di hari-hari ini itu lebih utama. Maka yang tidak terbiasa menambah ritme amal soleh, maka sekarang waktunya. Rugi kita kalau tidak jualan. Rugi kita kalau tidak jualan pada saat musim pasar ramai. Sementara jualan kita sekarang tijarah ma'allah. Ya. Itu kita sekarang berbisnis, berjualan, yakni bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu dibahas itu terkait puasa ya. Jadi kalau bisa puasa itu dari mulai sekarang tanggal 1 ini. Sebagaimana dalam hadis dari beberapa istri Nabi bahwasanya Nabi itu yasumu tis'a Dzulhijjah. Bahwasanya Nabi itu terbiasa, sebab ada kata-kata kana Rasulullah yasum, fi'il mudhari masuk kana di situ maknanya listimrar, menunjukkan terus kebiasaan. Nabi berpuasa di 9 hari, bukan tanggal 9. Tis'a Dzulhijjah ya. Ini maknanya 9 hari. Bukan at-tasi'. Kalau tasi yang ke-9. Itu. Ini maksud dalam hadis ini adalah tis'ah itu artinya 9 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena kan tanggal 10 hari raya atau hari nahar haram berpuasa. Ya. Jadi Nabi berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah wa yaum Asyura, dan juga Nabi biasa puasa Asyura wa salasa ayyam min kulli syahr, dan puasa 3 hari tiap bulannya, dan juga awal Isnain minasyahr wal Khamis. Juga Nabi terbiasa di awal bulan di hari Senin dan Kamis. Jadi hadis ini bisa diamalkan ya, maka berpuasa dari mulai tanggal 1. Kemudian dari mulai tanggal 1 pula itu kita bertakbir. Dari mulai tanggal 1 pula ya, itu kita bertakbir. Sebagaimana
disebutkan, bahkan para ulama mengatakan ini sunnah takbir ini sekarang itu minas sunanil mahjurah, sunnah yang dianggap asing, sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Ya, itu dasarnya di surah Al-Hajj ayat 28 dasarnya. Allah mengatakan wa yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka itu menyebut nama Allah, menyebut-nyebut Allah di hari-hari yang maklumat, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang telah dirizikan berupa hewan ternak untuk berkurban, bentuk syukur kita kepada Allah, maka sebut-sebut nama Allah. Ya. Nah, jumhur ulama mufassirin ahli tafsir yang dimaksud al-ayyam al-ma'lumat itu kapan? Itu ayyamul ashr. Ayyamul ma'lumat dalam ayat ini ya ayyamul ashr min Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah dianjurkan berzikir. Dan juga dalam hadis Nabi disebutkan ketika Nabi tadi mengatakan ada amalan yang paling Allah cintai di hari-hari, tidak ada melebihi dari hari-hari 10 hari pertama ini, kata Nabi fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyak di 10 hari pertama itu, kata Nabi, tahlil, takbir, tahmid. Ya. Jadi takbir, tahlil, banyak-banyak zikir, ini amalan spesial 10 hari pertama Dzulhijjah. Bahkan dijaharkan takbir, ya, ditampakkan sebagaimana yang diperbuat oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Disebutkan keduanya yakhrujani ila suq. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pada ke pasar dia. Kapan? Fi ayyamil ashr, di 10 hari pertama. Jadi masuk 1 Dzulhijjah, 2, 3, 4 sampai 10 itu mereka ke pasar, yukabbiran, bertakbir, lalu manusia di pasar yukabbiru nasu bi takbirihima. Orang-orang pun ikut takbir. Jadi inilah yang disebut sunnah al-mahjurah. Jadi ketika sunnah itu dianggap asing, aneh, maka mengamalkannya adalah dianggap juga orang yang aneh. Coba sekarang kalau kita takbir, karena takbir ini dilakukan di mana? Fil manazil, fil masajid, yakni di masjid-masjid, di rumah-rumah, fi turuqat, di jalan-jalan, fil aswaq, di pasar-pasar, yakni hidupkan, bergema takbir. Nah, kalau sekarang mempraktekkan, bisa jadi orang dianggap apa? Oh, gendeng taiki, takbir saiki. Riroya urung takbir saiki. Kadang sampai gitu para ikhwan. Ya. Minimal kita melakukan takbir di rumah, takbir kita sekarang. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Jadi ini amalan-amalan yang ditekankan, dianjurkan. Ya tentunya berkurban nanti. Ya. Dan berkurban ini kewajiban menurut pendapat yang kuat, ya, kewajiban bagi orang-orang yang mampu. Itu kewajibannya atas setiap keluarga, bukan atas setiap individu, bukan. Setiap keluarga. Maka kata Nabi, ya Yuhannas, inna ala kulli ahli baitin min kulli am udhiyah. Wahai manusia, sungguhnya kewajiban setiap keluarga di setiap tahunnya berkurban. Dan demikian prakteknya. Salah seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ini bagaimana kalian berkurban di zaman Nabi? Maka kata sahabat Abu Musa, ya kami berkurban 1 ekor hewan ternak itu untuk seluruh keluarga. Ini 1 keluarga. Jadi keliru ya di kita ini kalau kurban, misalnya kurban bapaknya atas nama bapak, lalu nanti istrinya juga kurban, lalu nanti mungkin anaknya juga punya kemampuan, padahal masih 1 rumah. Ini tidak demikian. Tapi cukup 1 ekor untuk 1 keluarga. Kalau punya kemampuan lagi 2 ekor. Kalau punya kemampuan lagi 3 ekor. Tetap mengatasnamakan 1 keluarga. Tidak ada seekor ini suami, seekor lainnya lagi istri. Tidak ada demikian. Bahkan seandainya seorang suami miskin, istrinya kaya, sehingga istrinya mampu berkurban, maka istri ini berkurban atas nama keluarga. Dia telah berbuat baik kepada keluarga itu.
dia telah istilahnya mewakili keluarga itu. Tapi atas nama keluarga saja. Dan tidak harus ngomong, ini kurban saya ya, bukan suami lo, ini kurban saya ya. Tidak usah ngomong gitu. Sudah, ini keluarga fulan. Tentu nanti pahalanya besar bagi sang istri yang telah membantu keluarga tersebut untuk berkurban. Ya. Keliru. Contoh lain lagi, lembaga sekarang kurban. Ya, perusahaan kurban, lembaga, ini keliru. Karena kurban itu adalah jelas kepemilikan hewan ini milik siapa? Keluarga atau dia mungkin perorangan, ya. Yang tidak punya keluarga mungkin, tentunya misalnya dia sebatang kara, dia nggak punya keluarga, ya dia berkurban, tidak masalah atas nama dia, cuma nanti keluarga dia dapat pahala walaupun telah meninggal. Jadi kalau lembaga itu tidak ada kurban, sekolah misalnya kurban, yayasan kurban, nggak ada, ya. Perusahaan kurban nggak ada, kecuali perusahaan itu milik seseorang, ownernya si fulan. Maka ketika perusahaan yang berkurban, ya berarti si fulan yang berkurban pemilik perusahaan itu. Atau misalnya perusahaan itu misalnya biasanya nih kurban atas nama karyawan, dibolehkan. Tapi harus jelas karyawan ini siapa saja yang berkurbannya, yang diatasnamakan. Misalnya ada perusahaan dengan seorang owner yang punya ownernya, lalu kemudian dia berkurban, lalu dia niatkan supaya dapat kebaikan, dia niatkan ini misalnya ya 10 ekor sapi untuk 70 karyawan saya. Nah, ini harus ditetapkan nih 70 ini siapa saja, sapi ini milik siapa. Jadi nanti yang 7 orang per satu sapi ini nanti dia harus niat berkurban yang telah diberikan oleh si perusahaan tersebut. Tapi kalau perusahaan milik orang banyak, nggak ada sistem seperti itu, karena kurban itu jelas kepemilikan harus 7 orang kalau sapi, tidak boleh lebih. Termasuk sekolah contoh patungan ya, sekolah patungan, murid-murid, wali murid patungan, total murid 200 orang patungan untuk beli sapi. Ini bukan kurban, ini namanya mayoran daging sapi. Ya, atau sedekah lah boleh. Jelasnya jadi dirinci ya, lembaga berkurban itu dirinci. Misalnya pondok berkurban, masya Allah. Terus duitnya dari mana? Beli sapinya, dana operasional misalnya. Gak ada seperti itu. Ya. Yayasan, karena yayasan dana, kalau yayasan sosial dananya dana umat. Ya, berarti milik orang banyak, nggak bisa berkurban seperti itu. Harus jelas. Taib ya, jadi kita mari tingkatkan amal ibadah kita, semangat beribadah, khususnya monggo yang puasa mulai tanggal 1 ini, ya. Dan nanti puncaknya kalau yang tidak mampu berpuasa sekarang, puncaknya nanti tanggal 9, ya. Yang tanggal 9 Zulhijjah itu disebut hari Arafah. Gitu. Jadi tidak harus puasa Arafah itu kita harus pas bareng dengan wukuf di Arafah, enggak, yang penting tanggal 9. Maka kalau terjadi perbedaan antara wukuf di Saudi dengan hilal di negeri kita, maka patokannya hilal di negeri kita. Sebagaimana seandainya di zaman dulu belum ada medsos, belum ada internet di zaman dulu, kaum muslimin puasa Arafahnya bagaimana? Ya sesuai negeri masing-masing hilalnya. Dan itu yang benar. Ya. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, ketika Quraib diutus ke Syam, di Syam dia lebaran hari Jumat, Ibnu Abbas sementara hari Sabtu. Kata Quraib, apa ndak melok lebarannya Muawiyah di Syam? Kata Ibnu Abbas, tidak. Hakada amarona Nabi SAW. Tidak. Demikian yang diperintahkan Nabi. Jadi kita ini punya matla' hilal masing-masing ya. Jadi kalau intinya kita puasa Arafah itu maknanya tanggal 9. Kapan tanggal 9? Ya itulah kita puasa. Dan puasa Arafah ini puasa yang kata Nabi, yukaffiru sanatal madhiyatal baqiyah, diampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang, yakni setahun yang akan datang itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Ya. Baik, kita baca dulu di sesi awal kaidah akidah, kita masuk di kaidah yang ke
155 ya. Pembahasan ini tentang idhofah ya. Tentang idhofah. Idhofah itu sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Contoh rumah Allah. Itu idhofah namanya. Kalau bahasa kita bahasa majmuk ya. Rumah Allah. Terus unta Allah. Ya, naqatullah itu idhofah namanya. Contoh lain misalnya Baitullah. Contoh lain lagi rahmatullah ya. Yadullah. Itu juga idhofah. Nah, ulama membahas idhofah ini ya. Ini untuk membantah kaum Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Artinya yang disandarkan kepada Allah itu ada yang berupa sifat, ada yang memang makhluk non sifat. Contoh rumah Allah. Tidak setiap yang disandarkan kepada Allah itu makhluk semuanya, tidak juga setiap yang disandarkan kepada Allah itu juga sifat Allah semuanya, tidak. Jelas ya? Contoh, yadullah, tangan Allah itu sifat. Wajhullah, wajah Allah itu sifat. Ya. Adapun Baitullah bukan sifat itu. Ya kan? Rumah, masa rumah sifat Allah? Baitullah, rumah Allah itu bukan sifat, tapi makhluk yang disandarkan kepada Allah. Nah, makhluk yang disandarkan kepada Allah itu ada dua fungsi. Fungsi pertama untuk menunjukkan sekedar penciptaan, bahwa Allah yang menciptakan, seperti ardullah, bumi Allah. Artinya bumi yang Allah ciptakan, itu maksudnya. Ya. Yang kedua, tujuannya itu untuk menunjukkan memuliakan, pemuliaan. Contoh misalnya unta Allah, untanya Nabi Saleh. Itu kan disebut naqatullah. Ini menyebut unta Allah gitu ya. Ini bukan sekedar menunjukkan Allah pencipta unta, itu bukan. Tapi untuk menunjukkan kemuliaan unta itu yang memang berupa mukjizat Nabi Saleh. Jelas ya? Contoh yang lain, ruh Allah, yaitu ketika mengatakan tentang Nabi Isa. Ruhun minhu, ruh Allah. Ini menunjukkan keistimewaan ruhnya Nabi Isa. Memang ruh yang Allah ciptakan. Tapi bukan sekedar itu. Untuk menunjukkan keistimewaan Nabi Isa, karena ruhnya itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga punya ruh, dan ruh kita diciptakan Allah, tapi beda. Ruh kita ruh biasa-biasa saja. Tapi ruh Nabi Isa istimewa. Kita biasa diciptakan melalui ibu, bapa, ya. Nabi Isa kan tidak. Istimewa. Ya. Tapi berarti idhofah itu kita bagi dua dulu. Sebelum kita baca di sini ya, kita baca terkaitannya. Idhofah kita bagi dua. Satu, idhofah itu yang disebut dengan idhofatu sifat. Idhofatu sifat. yakni penyandaran yang menunjukkan kepada sifat. Atas pemilik sifat tersebut. Contoh, wajhullah. Wajah disandarkan kepada Allah, ini maknanya adalah penyandaran sifat berupa wajah itu diantara sifat Allah maksudnya. Contohnya banyak yang lain, rahmatullah, ya, tangan Allah, wajah Allah dan semisalnya. Itu namanya idhofatu sifatin. Yang kedua, idhofah itu, dan cuma dua pembagiannya ya, nanti kita bagi lagi. Yang kedua, idhofatu a'yan. Idhofatu a'yan. Penyandaran kepada Allah berupa benda. Ya. Contoh bumi, unta, rumah, ya dah? Itu a'yan namanya. Artinya non sifat. Rumah Allah, bumi Allah, hamba Allah, ya. Apalagi yang antum tahu? Rumah Allah, bumi Allah, hamba Allah, apalagi? Unta Allah, ya. Ruh Allah. Jadi a'yan itu artinya makhluk, gitu aja gampangnya. Nah, idhofatu a'yan itu ada dua fungsi tadi. Fungsi pertama, idhofatu al-khalq ila khaliqihi. Pertama fungsinya untuk menunjukkan penciptaan kepada penciptanya. Contoh bumi Allah. Ardullah, inna ardullahi wasi'ah, sungguhnya bumi Allah luas.
Tidak ada unsur memuliakan di situ, tidak ada, ya kan? Bumi Allah itu aja. Artinya bumi yang Allah ciptakan di situ maksudnya. Bumi Allah. Kenapa sih disandarkan kepada Allah? Bumi Allah, gitu ya. Bukan buminya Jibril, tapi bumi Allah, bukan bumi Muhammad, gitu ya. Bumi Allah. Karena memang Allah yang menciptakan. Gitu loh jemaah. Maka di situ hanya bermakna penyandaran itu hanya bermakna bumi Allah, yakni Allah yang menciptakan, maknanya selesai. Adapun contoh yang kedua, litasyrif, untuk memuliakan, untuk penghormatan. Ini bukan sekedar penciptaan, tapi ada unsur penghormatan. Apa contohnya? Nah, contohnya unta Allah, naqatullah. Contoh lain, baitullah. Baitullah. Ya, karena memang rumah Allah mulia, itu masjid atau Ka'bah. Rumah Allah itu masjid atau Ka'bah. Ya kan? Baik jemaah. Ibadullah ini yang mana masuknya? Yang penciptaan atau pemuliaan? Ibad, hamba-hamba. Penciptaan kalau hamba-hamba. Tapi kalau Abdullah, hamba Allah khusus Nabi Muhammad misalnya, ya, Nabi Muhammad disebut Abdullah dalam ayat Quran, ya. Ini kalau Nabi Muhammad adalah untuk pemuliaan. Hamba, ya, disandarkan kepada Allah. Satu orang hamba ini, yaitu Rasulullah, berarti pemuliaan. Tapi kalau hamba-hamba, kafir pun masuk semua. Betul tidak? Orang kafir hamba Allah bukan? Hamba. Maka kalau kata-kata ibad dengan jamak, ya, ibadullah, itu untuk idhofah a'yan, jenisnya penciptaan. Ibadullah, ya. Tapi kalau Abdullah Muhammad misalnya, maka itu idhofah a'yan tapi untuk menunjukkan tasyrif wa takrim. Jelas ya? Taib. Kalau sekarang ditanya, jenengan ditanya misalnya, Ardullah, ini idhofah apa? Sifat atau a'yan? A'yan. A'yannya yang mana? Tasyrif atau khalq, penciptaan? Penciptaan. Bagus. Yadullah, yadullah. Ini idhofah apa nih? Sifat. Nah, idhofah sifat. Kalamullah. Ojo ragu. Sifat. Enggak bisa berdiri sendiri kan kalam. Kecuali hanya disandarkan kepada Allah. Kalam. Taib. Naqatullah, idhofah apa naqatullah? Unta Allah. A'yan dulu, a'yan. Tasyrif atau khalq? Hah? Tasyrif memuliakan. Ini onta spesial, onta mulia, ontanya Nabi Saleh. Naqatullah. Ya. Nah itu namanya idhofah. Nah, masalahnya opo sih kok bahas-bahas koyong ini idhofah yang kayak opo? Sesuatu disandarkan kepada Allah. Karena menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah dan seluruh pengingkar sifat, bahwa sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Kalam Allah makhluk, wajah Allah makhluk, pokoknya semua disandarkan kepada Allah, semuanya makhluk. Enggak dibedakan. Maka ahli sunnah ini membedakan idhofah ada dua nih, ini fungsinya. Jelas namanya? Ini fungsinya. Dan biasanya kesesatan itu begitu. Dia tidak merinci, pokok mutlak. Ya, mutlak. Itu biasa begitu. Ahli sunnah kan selalu merinci. Contoh, kehendak Allah, itu kan ya, kehendak Allah ada dua. Ada kehendak syar'iyah, ada kehendak kauniyah. Kalau tidak, sesat nantinya seperti Qadariyah. Kalau Qadariyah kehendak itu, ya semuanya, ya kehendak itu semuanya kehendak syar'iyah. Kalau ahlu sunnah enggak, ada kehendak syar'i, iradah syariah, iradah kauniyah. Fungsinya untuk itu. Nah, sekarang coba kita baca kaidahnya. Ma adhafahu Allahu ta'ala li nafsihi. Ma apa-apa. Terjemahnya berarti setiap, seluruh. Ini makna mausul namanya. Jadi kalau ada kata-kata ma dalam bahasa Arab, ini bisa bermakna nafi, penafian, ini tidak ada.
Ma min ahadin illa, tidak ada seorang pun kecuali, tidak ada di sini. Tapi kalau ma ada yang kedua maknanya ini apa-apa, artinya ma mausul yang bermakna seluruh, setiap. Maka ma di sini boleh diartikan setiap atau seluruh. Yang terjemahan aslinya apa-apa. Ma apa-apa yang adhafahullah, setiap yang Allah sandarkan li nafsi untuk dirinya. Ini sesuatu disandarkan kepada Allah seperti contoh tadi, rumah Allah, sifat wajah Allah dan semisalnya. Maka in kana la yaqumu bidzatihi, apabila tidak bisa berdiri sendiri, maka fa idhafatu sifatin, maka itu menunjukkan idhafah sifat. Contoh tangan. Tangan nggak bisa berdiri sendiri kan, harus ada kan penyandaran. Tapi kalau rumah ada kan, rumah ada kan, rumah sendiri kan ada. Tapi tangan, sebagaimana pembahasan yang lalu, di muka bumi ini nggak ada loh yang namanya, antum belum pernah melihat yang namanya tangan, belum pernah. Pernah nggak antum melihat tangan? Ini Ustaz, loh itu tanganmu, tangan orang. Oh itu gajah, itu tangan gajah. Tangan tok di muka bumi ada ndak? Kata tangan ada, tapi benda wujudnya ada nggak tangan di muka bumi? Nggak ada. Nggak ada kan? Pernah lihat tangan? Misal tangan buntung, tangan siapa? Tangan Pak Pulan. Nah itu tangan orang, berarti tangan manusia. Ini tangan tok, tangan tok. Toknya pun tidak ada. Tangan saja, sajahnya pun tidak ada. Tangan tidak ada. Tidak pernah kita nemu. Nah itu. Maka itu berarti sifat. Wajah Allah, tangan Allah, berarti itu sifat. Tapi kalau bumi, ya onta misalnya, apalagi tadi contohnya, hamba, itu kan bisa berdiri sendiri tanpa harus disandarkan kepada Allah. Ya kan? Jadi kalau tidak bisa berdiri sendiri kecuali harus diidhofahkan, maka itu berarti idhofah sifat namanya. Wajah Allah, ya berarti sifat Allah itu. Karena tidak ada wajah aja, nggak ada kan? Ada nggak wajah aja? Nggak ada, tapi pasti penyandaran pasti. Iya kan coba? Tapi kalau rumah, ada nggak rumah aja tanpa harus rumah Allah? Rumah Allah. Tapi rumah tanpa Allah ada? Ada banyak rumah. Jelas ya? Nah, wa in kana mimma yaqumu bidzatihi, namun jika bisa berdiri sendiri tanpa harus disandarkan, maka itu namanya idhofatu. Perhatikan, terbagi dua. Satu, idhofatu tasyrifin wa takrimin. Yang kedua, idhofatu khalqin. Idhofatu khalqin. Artinya dua fungsi. Penyandaran untuk pemuliaan, contohnya naqatullah. Apalagi contoh yang lain? Abdullah, Muhammad maksudnya. Contoh yang lain? Baitullah, ya. Atau khalqin, apa contoh khalqin? Ardullah misalnya, ya, bumi Allah itu khalqin. Jelas nggak nih? Jelas bapak-bapak kayaknya jelas nggak Pak? Kalau kalamullah apa? Idhofah apa kalamullah? Dalam ayat misalnya, hatta yasma'a kalamallah. Kalamullah ini idhofah kan? Buktinya kalam disandarkan kepada Allah, berarti idhofah. Taib. Idhofah apa ini? Sifat atau ayan? Sifat. Nah. Ardullahi wasi'atun dalam Quran. Bumi Allah itu luas. Idhofah apa ini? Nah, idhofah ayan. Yang mana pembagiannya? Khalqun atau tasyrifun? Khalqun. Di Quran ada naqatullah, hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah. Naqatullah itu apa? A'yan, jenisnya. Jenisnya khalqun, tasyrifun. Taib. Fadharuha ta'kul fi ardillah, fi ardillah. Hidup apa lagi? A'yan atau sifat? Nah, kayak gitu. Jadi ketika melihat ada penyandaran kepada Allah, ahli sunnah langsung connect. Ini idhofah. Taib. A'yan sifat. Sifat a'yan pun terbagi mana lagi gitu. Insyaallah jelas ya? Taib. Firman Allah contoh lain.
Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Baitun disandarkan kepada aku, di sini Allah yang bicara. Baiti li taifin, untuk orang-orang yang taif. Baiti, bapak-bapak, baiti. Idofah apa ini? Cik ibu, jawab ibu. Pak. Hah? A'yan jenisnya. Tasyrif. Hasan. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami utus kepada Maryam ruhana, ruh kami. Kami ini maksudnya Allah dia. Ini idofah. Ibu-ibu, idofah apa? Ayatnya itu kan fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami utus kepada Maryam ruhana, ruh kami. Fatamassala, lalu dia merubah wujud menjadi manusia yang sempurna. Taib, ruhana. Pertama, siapa dulu yang dimaksud ruh di sini? Ibu-ibu. Loh, ruhnya itu ruh siapa? Ruhana, naknya Allah, kami itu. Ruhnya siapa? Jibril. Taib, Jibril. Berarti idofah apa ini? Jibril disandarkan kepada Allah. Jibrilnya Allah. A'yan jenisnya tasyrif. Nah, ojo keliru. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadu disandarkan kepada Ar-Rahman, ini Allah. Ini juga idofah. Wa ibadur rahman, idofah apa ini? Bapak-bapak. Hah? Idofah apa? Ojo bingung, dilihat di situ tuh jangan Ar-Rahmannya, kalau Ar-Rahmannya kan Allah. Ibadunya apa ibad? A'yan, hamba-hamba kan, makhluk, berarti a'yan. Jenis yang mana? Ayo, yang di sini. Lihat konteksnya. Hamba-hamba Ar-Rahman masuk enggak di sini Yahudi, Nasrani atau orang kafir musyrik? Lihat konteksnya ayat. Di sini enggak, karena Allah di sini sedang menjelaskan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa. Di antara cirinya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum, dan seterusnya. Jadi ini Allah sedang menyebutkan sifat-sifat hamba yang soleh. Berarti idofah a'yan ini jenis yang mana? Ibu-ibu? Iya, a'yan jenis yang mana? Tasyrif. Jelas enggak? Tapi kalau ibadullah secara umum ya berarti idofah a'yan namun khalqun. Ya, paham enggak di sini? Paham enggak? Nenda paham tak ulang? Paham enggak? Paham. Yur, dipaham-paham nak ya wis. Sekarang ibu-ibu lagi. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayinat. Rusuluna, idofah bukan? Idofah bukan? Rasul-rasul kami, idofah bukan? Idofah, disandarkan kepada kami, kepada Allah. Yang disandarkan apa di sini? Para rasul. Berarti idofah apa? A'yan jenisnya. Tasyrif dan takrim tentu ya, karena para rasul. Baik. Paham dah? Wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika. Wajhu rabbika. Idofah bukan? Idofah, apa yang diidofahkan kepada Allah? Wajah. Enggak, apa dulu? Wajah. Taib. Idan idofah apa? Sifat atau Bapak-bapak? Idofah apa di sini? Sifat. Ahsan. Sifat. Taib. Kaidah berikut. Asma'ullahi ta'ala la tuhsaru fi adadin muayyan. Ini kaidah tentang asma Allah. Nama-nama Allah Ta'ala itu la tuhsaru, tidak dibatasi. Fi adadin, pada bilangan muayyan tertentu. Jadi tidak ada batasan bilangan nama-nama Allah, tidak ada.
Adapun 99 itu bukan pembatasan. Ya. Memang ada hadis, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atan ila wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya masuk surga. Maksud menghitung yakni menyebutnya, memahami maknanya, mengamalkannya, itu maksud man ahsaha. Jadi bukan sekedar dia menghitung-hitung, menyebut-nyebut Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Jabbar. Bukan begitu. Seperti banyak orang-orang tasawuf yang mewiridkan Asmaul Husna, bukan. Tapi menyebut-nyebutnya, menghafalnya, kemudian mengetahui maknanya lalu mengamalkan konsekuensinya. Itu al-ihsa. Menghitung itu begitu. Menyebut-nyebut lalu apa? Menyebut-nyebut, memahami maknanya lalu mengamalkannya. Artinya kalau Allah Ar-Razzaq, ya, bagaimana praktek kita beriman kepada Allah itu Ar-Razzaq? Prakteknya adalah kita bertawakal dalam mencari rizki, tidak mencari rizki yang haram. Ya, karena Allah Ar-Razzaq, santai. Kita ini rizki pasti dapat. Ya. Maka tunaikan perintah Allah, jangan sampai cari rizki sampai tidak sholat, cari rizki sampai melupakan ibadah misalnya. Nah, sekarang mana dalil yang menunjukkan nama Allah itu tidak ada batasannya? Itu hadis dalam riwayat Imam Ahmad, ya, itu hadis tentang doa orang yang ditimpa kesedihan. Jadi doa pelipur lara ini namanya. Jadi orang kalau sedih, ya, sumpek, gundah gulana, gitu ya. Nah, baca ini, doa ini, nanti Allah akan memberikan yakni kegembiraan, kelapangan, gitu. Apalagi zaman sekarang banyak orang itu pusing, sumpek, ya, berbagai macam problem kehidupan, ya. Maka ini doa perlu dihafalkan, karena dalam hadisnya pun ketika bertanya kepada Rasul, sahabat, ya Rasulullah, ala nata'allamuha, ya Rasul, apakah kita harus mempelajari, yakni menghafalkan doa ini? Kata Nabi, bala, iya, hafalkan. Jadi hadisnya begini dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Ma asaba ahadan qad hammun wala hazanun. Tidaklah seorang ditimpa kebingungan dan kesedihan, galau, gundah atau gulana. Lalu dia membaca Allahumma inni abduk, ibnu abdika, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Ini memuji-muji dulu Allah, ya. Kalau imam sedang memuji Allah dalam doa kunut misalnya, maka antum harus diam. Tidak boleh antum mengatakan amin. Kalau antum katakan amin, padahal imam sedang memuji-muji Allah, antum katakan amin, itu berarti antum sedang menghina Allah, melecehkan Allah. Ya kan, engkau maha gagah perkasa, amin, semoga Allah gagah perkasa. Padahal sudah gagah perkasa Allah, tapi antum aminkan gitu loh. Jadi meledek. Maka antum diam atau minimal antum boleh membaca subhanak. Ya. Subhanak, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Atau kalau enggak diam. Makanya Ustaz, ana kalau imam baca doa, ana lebih baik diam aja. Karena takut salah mengaminkan. Itu juga keliru. Ya. Kan kalau amin itu begini kan, Allahumma, kalau Allahumma berarti ya Allah, ya kan, Allahumma inni as'aluka, meminta, ya amin. Makanya apalagi ibu-ibu imam doa, dia ternyata minta istri tambahan. Ibu-ibunya nggak tahu dia, amin-amin saja. Kalau tahu kan tidak akan diaminkan itu. Allahumma inni as'aluka zawja tsaniyah, ya Allah anugerahkan aku mohon istri kedua. Istrinya amin di belakang, paling banter lagi amin, padahal minta istri kedua itu. Jadi harus tahu, ya. Ya minimal imam memohon kebaikan, kita amin, ya. Terus apa lagi di sini katanya, as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku mohon kepada engkau. Nah, lalu menyebut lagi tawasul dengan nama-nama nih. Bikulli ismin huwalak.
Samaita bihi nafsak. Aku mohon kepada engkau dengan tawassul kepada seluruh nama yang itu seluruhnya nama milikmu. Samaita bihi nafsak, yang telah engkau namakan nama tersebut. Au alamtahu ahadan min khalqika, atau nama yang telah engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu Al-Quran misalnya. Karena nama-nama Allah di Quran banyak itu. Nah ini dia nih yang ketiganya baru awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau nama yang engkau rahasiakan. Nama, engkau punya nama tapi engkau rahasiakan. Dalam ilmu ghaib di sisimu ada berapa nama itu? Wallahu alam. Nama Allah yang Allah rahasiakan. Nah, garis bawah di sini, ini hadis menunjukkan nama Allah itu tidak berbilang. Lalu mintanya apa di sini? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhaba hammi. Ini engkau jadikan Quran sebagai penyejuk hati, ya, cahaya hati, penghilang kesedihanku, penghilang gundah gulana atau kebingunganku. Maka pasti kata Nabi, Allah akan hilangkan kesedihan, kesusahannya. Dan Allah ganti makanahu faraha, Allah ganti dengan kebahagiaan. Sering-sering baca ini. Ya walaupun kita tidak kena bingung, tetap dibaca supaya Allah memberikan kebahagiaan, kegembiraan gitu. Ya. Jadi perkataannya mana? Awista'sarta bi fi ilmil ghaib. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, lalu maksud hadis Allah memiliki 99 ini bukan pembatasan, ya. Tapi di sini tolong perhatikan, maksud hadis yang 100 itu atau 99 itu, ini adalah maksudnya membatasi pahala dalam jumlah. Itu maksudnya. Maksudnya surga yang akan dia raih itu, ya, itu sebabnya banyak. Nah, di antaranya adalah dengan menyebut-nyebut nama Allah tadi. Bukan menyebutnya berapa? 99. Gitu cuma. Jadi itu hanya membatasi pahala dalam jumlah nama Allah, bukan membatasi jumlah nama Allah, bukan membatasi pahala. Artinya siapa yang menyebut-nyebut 99 nama itu masuk surga. Jadi cuman 99 yang dia sebut saja itu bisa masuk surga gitu maksudnya. Gampangannya, saya sering mencontohkan dengan masalah uang. Saya punya uang 2 juta. Saya punya uang 2 juta yang saya persiapkan. Gitu loh. Kegedean lah kalau 2 juta ya. 200 ribu aja wis. Saya punya uang 200 ribu yang saya persiapkan beli bensin. Paham gak? Di sini membatasi apa di sini jemaah? Membatasi apa saya di sini? Saya punya uang 200 ribu untuk beli bensin. Di sini yang saya batasi apa? Keperluan beli bensin dengan uang berapa? Itu. Bukan saya membatasi jumlah uang saya. Uang saya masih ada 100 juta di ATM. Ya mudah-mudahan. Jadi uang saya masih ada 100 juta. Gitu kan? Cuman yang 200 itu maksudnya pembatasan untuk apa? Ada lagi saya 500 ribu untuk beli kitab. Ada lagi 1 juta untuk ini. Jadi uang saya berarti berapa? Apakah cuma 200? Tidak, 200 untuk bensin. Yang 1 juta untuk kitab, yang 2 juta untuk ini, untuk itu. Ya. Dan yang 100 juta untuk modal kawin lagi. Misalnya. Jadi uang saya berapa totalnya? Coba berapa? 100 juta 200 ribu gitu. Enggak, ada lagi yang saya simpan di laci 2 miliar. Jadi uang saya berarti banyak tuh akhirnya, bukan 200 ribu saja. Paham nggak di sini maksudnya? Nah, jadi nama Allah bukan terbatas 99. 99 itu adalah untuk membatasi orang yang menghitung itu masuk surga gitu loh. Orang yang menyebut 99 itu nanti masuk surga. Jelas nggak nih? Jelas ya? Kaidah berikut. Al-wajibu fi asma'illahi ta'ala
kewajiban kita terhadap nama Allah itu, ini kaidah membantah orang-orang yang menetapkan nama Allah tapi mengingkari sifatnya. Siapa ini? Ayo, kaidah ini membantah kepada siapa? Saya baca dulu ya. Kewajiban kita terhadap nama Allah itu, satu, isbatuha, menetapkan nama itu. Satu. Dua, isbatu ma dallat alaihi minas sifat. Dua, menetapkan yang terkandung dalam nama berupa sifat. Ini menetapkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Dua. Tiga, at-ta'abbud lillahi bimuqtadaha, beribadah kepada Allah dengan atau yang menjadi konsekuensi dari sifat tersebut. Beribadah kepada Allah dengan konsekuensi dari sifat tersebut. Berarti berapa kewajiban kita kepada nama Allah? Ada berapa? 3. 1. Menetapkan nama itu. 2. Menetapkan sifat yang terkandung dalam nama. 3. Beribadah dengan konsekuensi yang ada dalam nama dan sifat tersebut. Jelas ya, Ma? Berarti kaidah ini membantah pada kelompok siapa? Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah? Karena Mu'tazilah menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat yang terkandung dalam nama. Jadi nama Allah itu kata Mu'tazilah ya hanya simbol aja. Batil berarti. Hanya simbol aja. Sehingga kata Mu'tazilah antara Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus ya sama aja. Sama aja. Karena memang tidak ada sifat di situ. Hanya simbol saja. Tapi menurut antum antara Ar-Rahman Ar-Rahim sama apa beda? Beda. Al-Qudus, Al-Malik, As-Salam beda maknanya. Taib. Beribadah itu bagaimana sih maksudnya dengan konsekuensi dari nama atau sifat tersebut? Ya. Gimana? Misalnya nama Allah As-Sami ya. Nama Allah As-Sami. Maka yang pertama kewajiban kita apa? Ayo. Tadi kan 3. Kewajiban kita 3. Tapi pertama apa? Menetapkan nama Allah As-Sami. Yang kedua, mengimani sifat apa? Menetapkan sifat apa? Sifat apa? Sifat as-sam'u. Kalau as-sami' itu namanya. Sifatnya as-sama' atau as-sam'u. Sam'un. Ya. Terus yang ketiga. Kita tidak berbuat kecuali apa? Atau kita tidak berbicara memperdengarkan perkataan kita kepada Allah kecuali dengan yang diapakan oleh Allah. Tidak kita memperdengarkan suara kita, ucapan kita kepada Allah kecuali dengan apa yang diridhai oleh Allah. Artinya kita tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan yang Allah ridha, yang Allah suka, memperdengarkan seperti zikir, baca Quran atau berbicara yang baik. Itu konsekuensi keimanan kita kepada Allah itu mendengar. Ya, tahu coba. Apa konsekuensinya? Beribadah dengan cara kita mengucapkan suatu ucapan yang kalau didengar Allah, Allahnya ridho. Paham ya? Berarti tidak boleh kita gibah namimah. Itu. Tidak dusta, tidak mencaci, mencela, mengejek dan seterusnya. Atau ucapan jorok, kotor dan semisalnya. Tapi kita berbicara baik atau diam, berbicara baik. Ya. Jelas jemaah ya? Itu sekedar contoh saja. Sekedar contoh. As-Sami. Nama yang lain banyak, Ar-Rahman. Ya. Jadi ibadah dengan terhadap konsekuensi dari sifat mendengar atau Allah Maha mendengar itu adalah kita berucap dengan kata-kata yang membuat Allah ridha ketika Allah mendengarkannya.
Al-Basir juga demikian. Mengimani nama Allah Al-Basir, mengimani sifat Al-Basar, dan kita tidak berbuat suatu perbuatan yang kalau dilihat Allah, Allah murka. Tapi berbuatlah perbuatan yang kalau Allah melihat, Allahnya ridho. Termasuk tadi nama Allah Ar-Razzaq, berarti kita menetapkan nama Ar-Razzaq, lalu menetapkan sifat Allah pemberi rezeki, dan konsekuensinya adalah kita mencari rezeki dengan apa yang diridhai Allah, dengan rezeki yang halal, menjemput rezeki dengan cara yang halal. Kaidah berikutnya, yusbituna minal asma'i was sifat. Ini kaidah yang berikutnya dari kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah nama dan sifat Allah, yaitu apa? Menetapkan nama dan sifat Allah itu, penetapan ya ini ya, ala wajib tafsil. Bentuknya itu rinci kalau penetapan. Min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamsil, ini sudah kita bahas. Cuman intinya kata-kata tafsilnya yang penting nih. Jadi kalau untuk urusan penetapan, menetapkan sifat ya, untuk urusan penetapan itu modelnya itu rinci. Berbeda dengan wayanfuna anhu. Namun menafikan dari Allah berupa nama atau sifat itu adalah sifat kekurangan, modelnya itu ala wajil ijmal. Modelnya itu global. Ma'a'tiqadi subuti kamali dhiddi, dengan meyakini ketetapan kesempurnaan lawannya. Jadi sifat Allah itu ada yang kita tetapkan, ada yang kita nafikan kan ya. Nah kalau apa yang kita tetapkan dari sifat Allah itu modelnya ahli sunnah, modelnya itu rinci. Contoh misalnya dalam Quran pun demikian modelnya, dan itu model Quran. Nas-nas itu dalam penetapan sifat rinci, beda dengan penafian. Kalau penafian itu global saja, enggak dirinci, enggak. Dirinci itu kecuali kalau ada memang tujuan atau ada sebab, baru dirinci penafian itu. Adapun penetapan pada asalnya itu memang dirinci, tidak global, tidak kalau penetapan. Contoh, Allah mengatakan huwallahu ladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin. Dirinci satu-satu seperti ini. Tapi kalau penafian itu global. Contohnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Itu global saja. Enggak serupa, titik. Global. Ya. Enggak dirinci. Allah tidak bodoh, Allah tidak lemah, Allah tidak mati, Allah tidak ini, tidak itu, tidak itu. Enggak dirinci gitu kalau penafian sudah. Enggak. Cukup global saja. Dirinci itu kalau ada hajat baru dalam rangka membantah misalnya. Contoh penafian yang dirinci, contohnya lam yalid walam yulad, itu rinci itu. Jadi yang dinafikan anak di situ. Harusnya kan cukup laisa kamitslihi syai'. Allah ini tidak serupa dengan makhluk, sudah titik, itu sudah cukup. Tapi kenapa di situ ada lam yalid walam yulad? Karena dalam rangka apa? Membantah. Siapa yang dibantah? 3 golongan manusia. Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, Nasara yang mengatakan Isa anaknya Allah, dan orang musyrik yang mengatakan malaikat banatullah. Maka Allah turunkan ayat membantah, lam yalid wa lam yulad. Ketika Allah dikatakan oleh orang Yahudi bahwa tangan Allah terbelenggu, Allah bantah. Bal yadahu mabsutotani. Ya. Ketika Allah disebut oleh orang Yahudi juga, Allah itu lemah, capek, letih sehingga istirahat di hari Sabtu. Karena Allah kan cipta langit bumi itu dari mulai hari Senin. Hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Arba'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah. Jadi Allah ciptakan langit bumi itu 6 hari. Sementara kan dalam satu pekan ada 7. Nah kata orang Yahudi, ternyata Allahnya kecapean. Allahnya kecapean, perlu istirahat. Kapan istirahatnya? Di hari Sabtu. Maka Allah bantah.
wa ma massana min lughub. Kata Allah, ini penafian dirinci. Allah tidak lemah, kami tidak ditimpa lemah. Nah, kenapa merinci begini dalam penafian? Karena dalam rangka membantah siapa orang Yahudi. Nah, pada asalnya penetapan itu rinci, penafian itu global. Kecuali penafian itu global ketika ada membantah, maka dirinci oleh Allah. Lalu ketika menafikan sifat Allah, wajib untuk menetapkan lawak kesempurnaan lawannya. Misalnya Allah tidak lemah karena kesempurnaan kekuatan Allah. Allah tidak mati karena kesempurnaan hidup Allah. Allah tidak bodoh karena kesempurnaan ilmu Allah. Begitu. Allah tidak la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Karena apa? Allah tidak ngantuk, tidak tidur karena kesempurnaan apa? Kesempurnaan qayyumiyahnya Allah. Jelas enggak di sini? Jelas enggak? Taib ibu-ibu, Allah tidak lemah karena apa? Allah tidak lemah karena apa? Karena kesempurnaan kekuatannya. Bapak, Allah tidak sakit. Kenapa? Karena kesempurnaan sehat Allah. Karena kesempurnaan kehidupan Allah. Ya. Taib. Nah, kenapa Allah tidak punya anak? Lemah. Kenapa Allah tidak punya anak? Karena kesempurnaan sifat somadiyah Allah. Karena kesempurnaan sifat somadiyah Allah. Somadiyah itu apa? Tidak bergantung kepada makhluk. Allah tidak butuh anak, tidak butuh istri karena kesempurnaan somadiyah Allah. Jadi Masya Allah ya, kalau kita mempelajari nama dan sifat-sifat Allah, itu akan semakin menambah rasa keagungan, pengagungan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada buku bagus ya, antum kalau bisa baca kitab Syekh Abdul Razak Fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna. Jadi di situ dijelaskan nama-nama Allah, lalu konsekuensi-konsekuensinya, lalu fikihnya. Bagaimana sikap kita, bagaimana, itu luar biasa, kitab yang bagus ya. Sudah ada terjemahnya kalau tidak salah. Baik. Sekarang dalil-dalil contoh ya, hanya sekedar contoh. Contoh-contoh dari ayat-ayat yang merinci dalam masalah penetapan sifat. Contohnya misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tuh. Jadi kalau penetapan itu ada perinciannya, ada al-hayyunya, ada al-qayyumnya. Ya. Contoh yang lain, wa kalamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Contoh yang lain, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Jadi dirinci itu seperti itu. Ya. Jadi disebutkan berulang, disebutkan lagi sifat-sifat lainnya lagi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Ya hakim, ya khabir juga disebut. Ya. Sekarang contoh penafian yang global, yang apa tadi? Yang global. Contoh, catat saya sebagai contoh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lam lahu samiyya. Gitu ya. Itu contoh penafian yang global. Kapan penafian tapi kok rinci? Ya, contoh tadi apa? Lam yalid wa lam yulad. Ada enggak contoh yang lain? Ada. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang dinafikan di sini adalah dirinci, itu tidur dan ngantuk. Nah. Cuman itu kalaupun ada sedikit di Quran, gitu loh, cuman ada tapi sedikit. Itu pun karena sebab apa tadi? Karena ada sebab, ada hajat untuk membantah dan semisalnya. Jelas nggak? Tapi yang paling banyaknya yang namanya penafian ya global.
Demikian pula namanya penetapan. Bahkan penetapan pun ada yang global ada, tapi tidak banyak, tapi ada. Apa contohnya? Contohnya walillahil asmaul husna. Contohnya Allah memiliki nama-nama yang baik. Sudah nggak dirinci namanya yang mana. Ya kan? Padahal ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Contoh yang lain, walillahil masalul a'la. Allah memiliki sifat yang tinggi. Tuh nggak dirinci sifatnya. Jadi ada penetapan yang global ada tapi jarang. Yang banyaknya penetapan itu apa? Rinci. Penapian ada ndak penapian yang rinci? Ada tapi jarang. Kebanyakan penapian itu global. Jelas nggak di sini? Baik. Al-Sunnah wasatna, ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan wasatiyah. Al-Sunnah adalah wasat di dalam bab nama dan sifat antara mumatsilah dan al-mu'attilah. Oh ya, mohon maaf ya kepada jamaah semuanya. Hari ini anak izin untuk tidak bisa melanjutkan sampai akhir, lumayan masih ada waktu ya. Insyaallah untuk kapan? Untuk pekan berikutnya lah ya. Kalau duduk agak lama suka kembang di sini. Ini masih tahap disebutnya itu terapi katanya ini. Disetrum pakai setrum kayak opo terapi ini yang penting. Tapi duduk kembang kalau lama itu. Kalau berdiri lama juga gitu. Kalau sholat Anda suka goyang-goyang kayak lama berdiri. Ya mungkin kena benturannya itu. Dia kalau jatuh kepleset gitu aja kadang-kadang ini ya. Apalagi mobil terbalik begitu kayak mesin cuci aneh di dalam itu. Jadi agak kembang. Insyaallah nanti kita lanjut, mudah-mudahan ada pemulihan lah setelah ini insyaallah. Mudah-mudahan. Ini ibu-ibu ngasih air apa ini? Iya, air ya, untuk diminum dah. Bu. Oh. Kira air apa? Air ruqyah. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.